Karena setiap orang itu tidak murni D, tidak murni I gitu kan. Kadang-kadang ada DI, DJ. Salah satu kunci agar proses delegasi berjalan dengan baik adalah Anda memilih orang yang tepat. Jadi kalau Anda salah milih orang, ya itu ibaratnya Anda meminta ikan manjat pohon. Ya, kalau Anda butuh orang yang jago manjat pohon, cari monyet. Kalau Anda butuh yang jago berenang, cari ikan. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengetahui karakter seseorang agar bisa ditempatkan ke posisi yang sesuai dengan kepribadiannya dia. Ingat, yang kita bahas di sini adalah kepribadian, ya, bukan skill atau keterampilan. Karena kalau skill itu bisa dilatih, tapi kalau kepribadian itu sulit untuk diubah. Kalaupun kita paksakan, orang yang bersangkutan bisa nggak melakukan tugasnya dengan baik? Bisa saja. Tapi kalau pekerjaan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya dia, maka dia saat selesai melakukan pekerjaan tersebut, energinya akan tersedot. Jadi, nah, di kami sendiri di Imamatek, kami mengandalkan sebuah tools yang namanya DISC. Ya, silakan search di Google DISC itu apa. Anda akan tahu, mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai hal tersebut. Jadi hari ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya mengetahui orang tersebut kepribadiannya kurang lebih seperti apa dan posisi seperti apa yang kira-kira cocok untuk kepribadian tersebut. Yuk kita mulai. Jadi kita akan membuat sebuah garis, dua garis melintang seperti ini. Yang di atas di sini saya akan tulis dengan yang namanya extrovert. Ya, di bawahnya saya akan tulis dengan introvert. Jadi banyak orang salah berpikir bahwa extrovert ini bicara tentang suka gaul. Ada orang yang introvert juga suka gaul juga gitu. Bedanya apa? Extrovert makin bergaul, energinya makin banyak. Jadi kita bicara tentang energi, ya. Extrovert makin gaul, energinya bertambah banyak. Introvert bisa gaul nggak? Bisa, gitu. Tapi makin dia bergaul, energi dia makin kesedot. Begitu pula sebaliknya, orang ekstrovert kalau duduk sendirian, kerjain hal-hal yang sendirian, energinya akan kesedot. Orang introvert kerja sendirian, energinya bertambah banyak. Ya, itu ekstrovert dan introvert. Nah, sebelah kiri saya akan tulis adalah tugas. Orang yang berorientasi pada tugas. Sebelah kanan saya akan tulis berorientasi pada orang. Ya. Nah, kita akan mulai dari kotak kiri atas, yaitu tipe D. Ya, tipe D adalah tipe dominan. Ya, tipe dominan ini orangnya berani berbicara, dia orangnya ekstrovert, berani bicara, kemudian dia berorientasi pada tugas. Kekuatan dari tipe D ini adalah mandiri, tegas, suka tantangan, suka bicara terus terang, to the point gitu ya, suka kontrol, nyaman dengan konflik, kompetitif, berorientasi pada tugas. Wah, kayaknya ini orang Superman sekali ya. Tapi di balik kekuatannya ada kelemahannya. Orang tipe D ini sulit untuk kerjasama dengan orang karena dia punya standar yang tinggi. Dia tidak nyaman dengan orang yang mempunyai standar yang lebih rendah dari dia. Dan kalau itu terjadi, biasanya dia suka ngecilin orang. Ya, orang tipe D ini juga tidak suka dengan hal-hal yang terlalu detail gitu ya. Dan cenderung tidak sabaran. Karena orang seperti ini biasanya ambisinya besar, kompetitif gitu ya, set target tinggi-tinggi gitu, dan cenderung agresif. Dia akan berani untuk mengkritik orang, tidak takut dengan konfrontasi. Pekerjaan seperti apa yang cocok untuk D?
team leader gitu ya, salesman gitu ya, yang targetnya harus selalu dicapai setiap bulan gitu. Orang seperti ini makin dikasih tantangan, makin bersemangat. Sekarang kita masuk ke tipe yang berikutnya adalah di kanan atas adalah tipe I, yaitu tipe intim. Orang ini ekstrovert dan suka dengan orang, ya, berorientasi pada orang. Orang ini ciri-cirinya kalau di pesta gitu ya, gampang bergaul, dikerubungin banyak orang, ngomongnya jago banget gitu ya. Orang seperti ini cemplungin di satu desa, sesaat kemudian satu desa jadi temennya semua gitu ya. Nah, orang ini kekuatannya adalah terlalu optimis, ya, gampang bergaul, percaya diri, kemudian menghargai hubungan dengan orang lain. Dia suka hal atau ide-ide baru. Jadi kalau ngajak dia untuk brainstorming, dia punya ide-ide yang liar. Suka mengerjakan banyak hal sekaligus. Jadi ini tipe yang multitasking. Tapi di balik kekuatannya ini, kelemahannya adalah dia tidak suka dengan tugas-tugas administratif. Ya, disiplinnya rendah. Jadi kalau Anda menuntut dia untuk oke, ini perlu datang jam sekian setiap hari seperti itu, rutinitas seperti itu akan membuat dia cepat bosan. Dia butuh tantangan baru, dia butuh situasi, kondisi, lingkungan yang baru, teman-teman baru, supaya hidup dia menjadi lebih hidup gitu. Dengan seperti itu, kelemahannya adalah dia susah atau sulit untuk fokus kepada satu hal saja. Jadi kalau suruh dia ngerjain satu hal yang sama dalam jangka waktu yang lama, dia akan cepat bosan. Dan tipe seperti ini akan menghindari membuat keputusan yang bisa berakibat merusak hubungan dia dengan orang lain. Ya, pekerjaan seperti apa yang cocok di sini? Pekerjaan yang butuh berhubungan dengan orang, ya, tim sales, ya, kemudian misalkan public relation, PR gitu ya, pokoknya setiap hari ketemu sama orang, customer service gitu. Nah, itu di I ini. Kemudian kita akan masuk ke tipe yang di kanan bawah, berorientasi pada orang tapi introvert. Ini adalah tipe S atau stabil, ya. Tipe ini ciri-cirinya adalah orangnya kalem, sabar, pendengar yang baik gitu ya. Orang seperti ini biasanya cocok untuk jadi misalkan psikolog, ya, kemudian customer service yang untuk terima keluhan-keluhan orang gitu ya, pendamping orang tua, terapis, ya, hal-hal yang berhubungan dengan orang secara rutin setiap hari ketemu dengan orang. Nah, kekuatannya orang seperti ini adalah orangnya sangat teratur, ya, konsisten. Anda bisa andalkan dia gitu, sabar, sensitif dengan perasaan orang lain. Dia sangat takut untuk menyakiti perasaan orang. Kemudian ya, dan orang ini peduli sekali dengan orang lain, ya. Jadi untuk tugas-tugas yang perlu customer care gitu, tempatkan orang seperti ini sangat tepat sekali. Nah, di balik kekuatan ini, kelemahan dari tipe S adalah dia tidak mampu mengkomunikasikan perasaannya dengan baik. Jadi kalau misalkan ada konflik gitu ya, atau tidak nyaman, dia cenderung akan menyimpannya di dalam hatinya sendiri saja gitu. Dan tipe S cenderung peragu kalau mau mengambil keputusan gitu ya, dia mikirnya panjang karena takut, ya, ragu-ragu, khawatir tentang hal apapun. Dan juga tipe S sulit sekali untuk melakukan konfrontasi. Jadi kalau dia tidak setuju dengan sesuatu, dia lebih baik setujui saja atau ya udah ikut saja daripada ribut sama orang, ya. Dia akan menghindari konfrontasi tersebut. Nah, kelemahan yang lainnya adalah sulit untuk diajak berubah. Saat berubah dia akan takut, dia akan ragu. Jadi kalau Anda mau mengajak dia untuk melakukan perubahan tertentu, butuh waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan persetujuannya dia gitu. Ya, itu tipe S. Dan sekarang kita masuk ke yang kiri bawah. Ini adalah tipe, saya pakai warna lain ya, C.
cermat. Ya, tipe ini orangnya berorientasi pada tugas dan introvert. Ya, ciri-ciri orang ini bisa terlihat orangnya pendiam, ya, sangat teliti, ya. Dia tidak suka bergaul dengan orang, tidak nyaman bergaul dengan orang gitu ya. Pekerjaan yang cocok untuk yang tipe C ini yang berhubungan dengan analisa, hal-hal detail, data, ya, accounting staff, kemudian analis data keuangan, ya. Misalkan dia adalah trader, dia menganalisa perubahan harga dengan detail, angka-angka, rumus-rumus yang menjelimet, yang begitu banyak, tabel-tabel Excel, kolomnya banyak, datanya banyak. Itu tipe C sangat suka dengan pekerjaan seperti itu. Kekuatannya adalah dia sangat analitis, sangat teliti, suka hal-hal yang rinci, prosedural. Ya, kalau bertanya pada dia hal-hal rinci, dia akan datang kepada Anda dengan sederetan data-data detail dengan tabel-tabel, angka-angka kecil-kecil dan sangat-sangat akurat gitu. Itu kekuatan dari tipe C. Tapi di balik kekuatan tersebut, kelemahannya adalah karena dia suka hal-hal detail, dia sangat perfeksionis. Ya, kalau Anda berbicara dengan dia tanpa data, tanpa fakta, dia tidak akan percaya gitu. Ini orang sulit untuk percaya kalau tidak didukung dengan data-data. Dan dia juga mirip seperti S, lambat membuat keputusan, tapi alasannya berbeda. C, dia membuat keputusan karena dia analisa semua alternatif, semua hal-hal seperti itu, sehingga kadang-kadang membuat dia stres sendiri gitu. Ya, kemudian cenderung tidak agak sulit bekerja sama dengan orang lain, ya, karena dia lebih nyaman bekerja dengan data ataupun analisa. Nah, tipe C juga agak sulit diajak untuk melihat gambar besar karena dia cenderung melihat segala hal di hal-hal yang lebih rinci gitu. Nah, seperti Anda lihat, semua karakter mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Ya, Anda ingin fighter, lembus gawang musuh, pilih tipe B atau tipe I. Ya, Anda butuh yang ketemu sama orang, cepat bergaul gitu ya, cepat cari teman baru, cari tipe I. Anda butuh yang sabar, telaten untuk hal-hal yang rutin, cari tipe S. Ya, yang butuh cermat, teliti, data-data seperti apa, cari tipe C. Ya, balik lagi, kalau bicara soal delegasi, Anda harus taruh orang yang tepat. Hanya saja sayangnya dari pengalaman saya tidak ada orang yang ideal. Karena setiap orang itu tidak murni D, tidak murni I gitu kan. Kadang-kadang ada DI, DC, SC, CS, IS dan sebagainya. Nah, jadi Anda perlu tahu, tentukan dulu dari job description Anda kriteria yang seperti apa idealnya, supaya saat Anda membuka lowongan kandidat datang, ya, Anda tes dengan alat tes yang tepat untuk mengetahui dia ada di mana. Ya, nah demikian sharing kami tentang bagaimana cara mencari orang yang tepat untuk agar delegasi Anda berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat. Demikian sharing dari kami. Saya Agung dari Imamatek. Salam delegasi. Bila Anda suka dengan video ini, silakan like dan subscribe dan share ke teman-teman. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam, di link di bawah ada dokumen framework yang bisa Anda download untuk Anda bisa pelajari lebih lanjut mengenai cara-cara mendelegasi dengan baik.